Pameran Industri Cetak Kreatif EduPrint Show 2022 sekaligus dialog interaktif di Hotel Suwarna Dwipa, Palembang. Pemerintah Kota Pemkot Palembang melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Informatika Diskominfo Palembang menggelar stand pameran Industri Cetak Kreatif EduPrint Show 2022 sekaligus dialog interaktif dan berbincang-bincang bersama Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Bapak Asep, dan pihak penyelenggara dari Jakarta, Bapak Suhendra, yang digelar pada Hotel Suwarna Dwipa Kamis 10 November. Wakil dari Wali Kota Palembang, udah hari di Kominfo ya. Iya. Sebelahnya ada Pak Asep, Ketua PPGI Sumatera Selatan. Siap. Nah ini yang punya kegiatan ya. Nah, Sumatera Selatan ini gubernurnya percetakan Palembang. Saya jadi panitia di Jakarta, Pak Hendra ya. Nah baik, kita mulai saja. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hari ini kita akan coba bincang-bincang sekilas dengan Ibu Ada Lucia bagaimana tentang kegiatan pameran EduPrint Show yang diselenggarakan di Palembang. Ini adalah pameran pertama di Sumatera sejak COVID-19 ya. Di COVID-19 kita tidak menyelenggarakan pameran pertama kita terakhir di tahun 2020 di Aceh. Februari 2020 di Aceh, setelah itu tidak ada kegiatan. Nah barulah di Sumatera ini kegiatan pertama. Kita berharap kegiatan ini mendapat manfaat lah dari baik eksibitor, ada 15 eksibitor maupun bagi masyarakat atau pemerintah di Sumatera khususnya Kota Palembang. Mungkin Ibu bisa sampaikan hal-hal bagaimana menurut Ibu setelah melihat waduh ini ada musim gede-gede, musim kecil, segala macam pesertanya, bagaimana menurut Ibu tentang kegiatan seperti ini? Terima kasih Pak Hendra. Izin Pak Asep, melalui kesempatan ini kita berterima kasih kepada pihak penyelenggara PPGI yang sudah mengundang kita untuk bisa bersama-sama hadir sekaligus membuka acara print show ini di tahun 2022 yang kata Ketua Panitia ini bahwasannya kegiatan ini adalah untuk pertama kalinya setelah kita mengalami musibah COVID-19. Pada dasarnya kami pemerintah kota sangat berapresiasi sekali terkait dengan kegiatan ini dan sangat mendukung sekali atas kegiatan ini, di mana saya lihat tadi Pak di stand-stand pamerannya itu sudah cukup mewakili untuk para pencinta cetak dan fotografernya, untuk pemuda, khususnya untuk pemuda-pemuda ya Pak, ataupun bagi pengusaha-pengusaha dan UMKM untuk bisa memanfaatkan ajang pameran ini untuk menambah wawasan, untuk menambah kreativitas bagi UMKM dan pengguna media cetak dan fotografer, sehingga mempunyai manfaat untuk kita bisa membangkitkan perekonomian kita setelah kita mengalami masa COVID-19. Pemerintah Kota Palembang tentunya berharap kegiatan ini bisa berlanjut secara terus-menerus dan bisa juga kita bersama-sama melalui Dinas Kominfo Kota Palembang untuk bersama-sama pihak PPGI untuk berkolaborasi bersama-sama melaksanakan bila perlu pameran ini tidak hanya bagian cetak printnya, bisa melalui infrastruktur digitalisasinya Pak. Jadi kita di Kominfo selain ada media cetak juga, kita juga ada e-government yang concern terkait dengan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Saya rasa tidak ada salahnya nanti ke depan kita bersama-sama juga bisa memberikan informasi terkait dengan concernnya di Diskominfo, khususnya dari kementerian. Ada juga program-program yang terkait dengan pengembangan talent, konten kreatif UMKM, seperti yang tadi dalam sambutan juga tadi saya katakan bahwa ada talent pendidikan digital yang juga menyangkut pengembangan UMKM, usaha-usaha kecil, mikro khususnya. Jadi untuk tahun 2023 pun yang kegiatan yang sudah kita laksanakan
di tahun 2022 akan berlanjut terus-menerus melalui Kementerian Kominfo Pusat Jakarta. Jadi kalau kita di Kominfo Kota ini juga menjalankan program-program terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Jadi memang digitalisasi di bidang cetak dan fotografer ini yang sekarang lagi dipamerkan ini bukan main. Tadi saya lihat tuh ada juga standnya dari luar negeri juga yang sudah memasarkan produknya sampai ke Amerika, ke Jerman dan lain-lain. Nah ini ditularkan kepada pengguna cetak dan pengguna fotografer Kota Palembang, khususnya dalam program atau dalam kegiatannya mengembangkan usaha perdagangan dan UMKM. Ada berapa stand seluruhnya? Menurut Pak Hendra ada 12 stand ya Pak? 15. Oh, ada 15 stand. Pesertanya itu dari mana tuh? Dari Jakarta, Surabaya, Solo, Palembang ada, kemudian dari Itali yang diwakili dari Indonesia, yang jaga hadir dari Filipina, Ibu Saya Apostol, pewakil dari Asia Pasifik. Kalau support pemerintah Kota Palembang sendiri Bu atas kegiatan hari ini seperti apa? Ya, melalui panitia tadi kami mengajak ya, untuk bersama-sama nanti bisa mengembangkan kegiatan ini nantinya kalau lebih luas lagi. Misal kalau sekarang kita laksanakan di sini, mungkin kita bisa laksanakan di tempat-tempat yang lebih terbuka lagi dan menambah peserta pameran juga lebih luas lagi terkait dengan tadi Pak, digitalisasi yang terkait dengan infrastruktur dengan elektronik. Jadi Kominfo nih melalui sistem pemerintahan secara elektronik ini juga concern mengembangkan semua pelayanan secara digital, termasuk juga tadi ada cetak digital, fotografi. Jadi memang sekarang ini dunia digital. Eranya digital. Iya. Ini harapannya Bu untuk Kota Palembang nih Bu? Harapannya dengan kegiatan ini semua pemilik usaha UMKM yang bergerak dalam bidang ekonomi akan memperbaiki, mengikuti inovasi perkembangan cetak yang dipamerkan pada hari ini. Saya lihat tuh luar biasa ya Pak, cetaknya sudah melalui cetak tahan air, terus ini Anti bau ya. anti ini, dan juga yang digunakan juga ramah lingkungan, dari sisi pewarnaan maupun dari gambar-gambar itu. Jadi inilah yang harus dicontoh oleh UMKM yang ada di Kota Palembang dalam hal kemasan mungkin ya UMKM Pak. Tadi saya lihat ada kemasan yang masih sangat sederhana. Dengan melihat pameran ini, para penggerak usaha juga akan mengikuti inovasi-inovasi terkait dengan cetak dan fotografer ini, sehingga kemasan itulah yang akan menarik perhatian para pembeli dan barang ini juga bisa dipasarkan di luar daerah maupun masuk ke luar negeri, tidak menutup kemungkinan. Iya. Harapannya seperti itu. Cukup. Ada lagi? Izin Pak, namanya siapa Pak? Oh saya? Iya. Pak saya Suendra. Dari pusat Pak? Ibu Andalusia. Enggak, Bapak dari pusat. Iya. Kenapa Palembang yang dipilih Oh Pak? dari Seprimpek Indonesia Jakarta. Nah, ini yang punya selenggara ini. Nah, kenapa Palembang yang dipilih Pak? Nah, kenapa pilih Palembang? Pertama, Palembang adalah kota terbesar kedua setelah Medan di Sumatera. Ya. Kedua, industri kreatifnya, fotografinya itu berkembang pesat. Laporan dari distributor foto yang jual mesin itu penjualan di Palembang dan juga Medan serta di Pekanbaru itu tinggi. Lebih tinggi Pak? Tinggi, jadi permintaannya banyak sekali. Jadi boleh dikatakan permintaan untuk daerah Sumatera khususnya 3 kota tadi itu untuk industri fotografi meningkat. Makanya kita coba datang ke sini dengan hadirkan dengan industri kreatif fotografi. Berbeda dengan di Bandung atau di Jawa Barat, itu yang naik malah tekstil, sublim. Karena masing-masing daerah punya karakter ya. Nah, di Aceh itu sama tekstil malah, hijab segala macam. Nah, transaksinya saya dengar di Bandung itu Jawa Barat itu untuk satu company bisa 2,3 M per transaksi miliar, dan banyak klien tuh dari Malaysia beli hijab segala macam. Nah, moga-moga nanti di sini ada
tersentralisasi ya, ada industri kreatifnya tersentralisasi. Misalnya kan kalau bicara tentang cetak ada di Serelo misalnya kan, kemudian ada fotografi ada di mana gitu. Jadi ini yang akan seperti itu. Kalau di Jakarta ada namanya Kali Baru, kalau di Medan ada nama Jalan Masjid. Nah di Kalimantan juga maksudnya ada sentra industri kreatif begitu. Mungkin berharap nanti masing-masing pemerintah daerah itu punya sentra industri kreatif. Gitu. Kalau di Sperindak ada apa namanya rumah kemasan ya, ada rumah kemasan. Nah mungkin ini bisa kolaborasi seperti apa. Jadi ini berkelanjutan kemana lagi? Setelah Palembang agendanya di sini kita Palembang terus ke Pekanbaru. Habis Pekanbaru sekitar awal Februari kita berangkat ke Bandung. Habis dari Bandung kita ke Semarang, habis Semarang terus ke Surabaya. Habis Surabaya kalau tidak ada halangan kita akan ke Indonesia Timur di Makassar. Berapa lama itu pameran Pak? Rata-rata 3 hari. 3 hari. 3 hari seperti ini. Nah, nanti kita balik lagi ke Medan itu sekitar akhir tahun gitu. Tapi di zona WIPA itu kalau menurut laporan dari ketua pelaksana ini tempat yang Strategis. sangat strategis karena bisa dijangkau dari bermacam-macam tempat. Kalau diambil di wilayah Jakabaring itu akan susah Jauh. area jangkauannya. Jadi Kemacetannya Pak ya? Iya, kemacetan. Dan venue-nya bagus di sini. Maksudnya dalam artian di kota bagus, loadingnya juga building. Kita beberapa hotel kita buka survei yang tidak masuk itu adalah loading docknya. Berarti mesin besar-besar kan? Kita di sini di 2 lokasi Pak ya? Oh, yang yang di PS? Bukan? Bukan lain lagi. Lain lagi Pak. Nah, jadi ini satu lokasi. Oke. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Zulkarnain, kameramen Zulkarnain, Gandus TV memberitakan.